Halo parents, welcome back to Raising Talks. Kembali lagi dengan aku Coach Jacob, Soft Skills Trainer di Raising, dan hari ini kedatangan salah satu trainer kami juga luar biasa dengan Coach Adit, seorang brain training specialist di Raising, of course. hari ini kita mau ngomongin apa ya? Yang pertama udah pasti kita mau ngebahas ya tentang suatu hal yang pasti parents relate di zaman sekarang. Kalau banyak anak zaman sekarang tuh yang maunya disuruh-suruh, kurang inisiatif ya. Jadi kita akan ngebedah salah satu pertanyaan dari DM nih yang udah banyak masuk ke DM Raising. Kita akan bahas something yang relatable, yaitu anak banyak yang nurut karena perintah. Oke, kita akan baca salah satu DM-nya ya. Coach, anakku sebenarnya baik, tapi kalau nggak disuruh mandi, nggak mandi. Kalau nggak disuruh belajar, nggak belajar. Pokoknya nggak ada inisiatif kalau nggak ada instruksi atau teriakan dari papa mamanya. Apa nanti gedenya dia bakal jadi orang yang pasif terus ya? Oke, sebenarnya gini, when it comes to children gitu ya, pada saat mereka menerima instruksi dan lain-lain, pasti banyak parents yang nganggep tuh bahwa anak yang baik gitu ya, tanda kutip, adalah anak-anak yang nurut gitu. Jadi kalau dikasih instruksi langsung dijalankan gitu ya, pokoknya udah langsung dilabelin kalau anak yang nurut itu adalah anak-anak idamannya para parents gitu. Tapi sebenarnya gini, banyak parents yang tanpa sadar membesarkan anak untuk jadi anak yang nurut itu, tapi justru membuat anaknya itu mematikan radar inisiatifnya. Karena jadi mereka tahu kalau apapun yang mereka jalankan di kehidupannya mereka, itu mereka nggak perlu pikir panjang untuk apa yang akan mereka lakukan gitu. Mereka cuma perlu untuk menunggu instruksi dan juga sinyal dari parents-nya gitu. Ini yang kita namakan dengan delayed response dan juga instruction dependence gitu. Jadi mereka bergantung pada instruksi yang diberikan oleh parents gitu ya, dan bahayanya of course pada saat ini berlangsung terlalu lama seperti itu, anak-anak akan tumbuh menjadi individu yang mereka itu sulit untuk berpikir sendiri, sulit untuk memutuskan apa yang harus mereka lakukan di situasi tertentu. Karena dari kecil mereka sudah diprogram gitu ya, quote unquote, program untuk bertindak, untuk taking actions berdasarkan apa yang disuruh oleh parents-nya gitu. Karena parents-nya kan udah mungkin secara nggak langsung gitu ngomong ke anaknya atau memberikan sinyal ke anaknya bahwa kamu tuh harus jadi anak yang penurut gitu ya. Jadi I would say it could be very dangerous in terms of tumbuh kembang anak gitu ya, kalau itu berlangsung terlalu lama gitu. Jadi intinya si anak itu memang terprogram, oke, aku nggak akan ngelakuin apa-apa karena nanti aku tinggal disuruh aja. Hari ini aku mau ngelakuin A tapi nunggu disuruh deh. Aku mau ngelakuin B, tunggu disuruh. Dan itu kan ibaratnya kayak nge-switch off inisiasi mereka di dalam ya. Karena itu sudah secara nggak sadar parents ngebentuk mereka seperti itu. So, Coach Adit, jadi resikonya buat si orang tua sendiri dan juga buat anak apa sih apabila habit ini terus berlangsung di keluarga mereka? Ya itu tadi, anak-anak akan jadi kesulitan navigating mereka punya hidup gitu. Karena gini, anak-anak sekarang gitu ya, di usia mereka yang masih kecil, masih sama parents gitu, of course they need guidance gitu. Tapi kan eventually they will grow up dan mereka akan berada di dunia, they will navigate their own life on their own gitu, dimana mereka harus kayak constantly making their own decisions, constantly making perhitungan what kind of actions they need to take in order for them to be successful misalnya, atau kayak how to solve their own problems gitu ya. Dan the danger of this issue as a whole adalah itu mereka jadi kehilangan sense itu gitu. Mereka jadi kehilangan, ibaratnya kalau orang dia adventuring atau misalkan kayak dia kayak traveling gitu ya, they don't have the sense of directions gitu, karena mereka udah bergantung sama yang namanya instruksi dari orang. Mereka harus pergi kemana gitu, kayak you need to go there, you need to go to the south, you need to go to the left, to the right gitu ya. They really have no idea where they're going and they're really just waiting for that kind of signals, they're just really waiting for that kind of comment gitu ya, perintah gitu dari orang lain gitu. So yeah, I think parents needs to fix their mindset first gitu ya, karena ini berlaku sebenarnya bukan cuma untuk this issues specifically gitu, but berkaitan dengan anak secara keseluruhan gitu ya, bahwa the first thing that you need to fix is your mindset as a parent gitu, bukan
gimana caranya kamu kasih instruksi ke anak, bukan gimana caranya forming habit dari anak itu sendiri gitu ya. That's not the first step that you need to take. The first step that you need to take is your mindset gitu. Jadi parents tuh harus hilangin banget tuh mindset kayak gitu yang kayak aku harus punya anak yang penurut, aku harus punya anak yang patuh gitu ya. You need really to dig deeper. Dari kata patuh itu apa sih? Like patuh tuh kayak kesannya bukan anak baik sebenarnya, tapi like a robot. Robot itu kan dia akan bergerak kalau diprogram dengan program tertentu. And we're raising an organic being, a child gitu, seorang anak gitu yang eventually they need to go on their own. Yes, you need to give them guidance, but to what extent? And how you would deliver that to your children is something that is really need to be paid attention of gitu. Iya, agree. So, jadi parents ini jangan cuma fokus ke oke, anak saya harus patuh, harus ini, tapi balik lagi, parents juga kadang harus ibaratnya berkaca ya, untuk fix their own mindset dulu nih. Sebenarnya mau nge-raise anak ini untuk menjadi apa? Karena kan balik lagi kalau cases seperti itu berarti anaknya jadi nggak punya purpose, nggak punya tujuan. Nah, parents juga harus take step back. Oke, aku mau ngajarin purpose seperti apa? Do I have a purpose juga? Karena kan balik lagi kadang parents itu harus lead by example ya. That's why kenapa child atau children itu akhirnya menjadi seperti robot karena memang parentsnya mindsetnya masih seperti itu. Oke, anak aku punya aku, this is mine and I have to program her or him harus seperti ini. Which means akan menjadikan outcome-nya ya seperti itu. Mereka nggak bergerak karena mereka nggak punya purpose sendiri. Ya, betul. Nah, Coach Adit, pasti banyak banget ya parents yang relate sama case ini. Nah, what do you think is the best solution for them? Mereka harus ngapain sih sebenarnya? Oke. Again, mindset. Jadi mindset itu udah nggak ada lagi namanya kata nyuruh ke anak gitu. Jadi coba parents, the first thing that you need to do adalah replace kata nyuruh, commanding dengan kata mengajak. Gitu ya. Kalau mengajak tuh jadi kayak kesannya kayak ada collaboration, encouraging gitu untuk kayak anak-anak punya choices and stuff like that gitu ya. Jadi yang pertama tentunya adalah pada saat kita mau mengajak anak, again, bukan nyuruh, pada saat kita mau mengajak anak adalah we need to form connection with them. Gitu. Banyak parents yang seperti yang tadi Mr. Jacob bilang, this is my child, I have every right to, do whatever, gitu ya. Terus akhirnya mereka pada saat memberikan instruction atau kayak nyuruh anak gitu ya, mereka bisa kayak teriak-teriak gitu atau kayak dari jauh, ayo mandi, misalnya kayak ayo beresin dan lain-lain gitu. Bukan yang kayak taking the personal approach ke anak gitu untuk kayak ngomong, making this like a serious thing, not really serious yang kayak intimidating, bukan, tapi kayak they need to know this is a thing that they need to have a conversation about gitu. That's the first thing. Terus yang kedua tentunya adalah anak-anak tuh harus tahu kenapa dia melakukan hal tertentu gitu ya. Banyak parents yang pada saat anaknya bertanya, padahal anaknya bagus nih, udah punya critical thinking gitu ya, udah kritis anaknya nanya, kenapa sih aku harus, misalnya kayak, kenapa aku harus belajar, kenapa aku harus mandi? Banyak parents yang seringkali tidak bisa kasih solid reason kenapa mereka melakukan hal tersebut. Mereka cuma bilang, ya because I told you to do so, karena mama bilang harus begitu. Ya pokoknya kamu nurut aja, karena mama yang nyuruh, gitu ya. That's not a good start, of course, gitu. Kayak harus tahu why-nya kenapa. Pada saat anak-anak tahu mereka melakukan hal tertentu karena apa, mereka jadi lebih driven untuk melakukan hal tersebut. And when they actually do that, bukan karena perintah, bukan karena experience atau memori, oh pernah disuruh mama melakukan ini, bukan. Because they know that it's good for them, that it will benefit them in a lot of ways gitu. So I choose to do so. Bukan karena disuruh-suruh orang lain gitu ya. Terus of course pada saat mengajak anak, biasakan untuk punya yang namanya choices gitu. Jadi kasih choices ke anak-anak. Of course, children's brain kan pasti masih terus bertumbuh kembang gitu ya. Belum terlalu mahir dalam membuat keputusan. So what you can do as a parent untuk membiasakan anak making choices but make it easier for them adalah coba di limit
choice-nya gitu. Jadi give them limited choices. Like for example, kita akan pergi makan malam nanti jam 7. Kamu mau mandi jam berapa? Mau mandi duluan di jam 4 atau nanti abis mama jam 5 misalnya. Atau misalnya kayak as simple as kamu ada ujian loh minggu depan, kamu mau belajar pelajaran ini di hari apa biar bisa dibantu sama mama. Mau di hari Senin atau di hari Selasa. Stuff like that. Jadi mereka meskipun optionsnya cuma 2 gitu ya, but it gives them sense of control. Gitu. Jadi terbiasa dari kecil tuh mereka membuat keputusan sendiri gitu, dan itu nanti akan semakin bertumbuh, akan semakin berkembang. The brain itself akan membentuk, akan membangun kemampuan dalam membuat keputusan sendiri, dalam membuat options, dalam membuat choices sendiri gitu. Oke. Berarti kalau kita tarik kesimpulannya ya, jadi memang yang harus parents coba lakukan ya, karena kan bagi parents kalian juga learning ya, kalian juga belajar. Nah, yang pertama udah pasti harus bangun personal approach ya ke anaknya sendiri. Ya balik lagi kita kenal sama kata sayang ya, walaupun itu anak kalian, tapi personal connection, personal emotion itu kan dibangun. Bukan semata-mata karena anak itu punya kalian punya anak ya kan. Terus yang kedua itu adalah mereka itu harus tahu apa benefitnya. Ya. Kenapa mereka harus ke sekolah setiap hari? Kenapa mereka harus les? Kenapa mereka harus belajar bahasa Korea dan lain sebagainya? They have to know the why-nya. Jadi ketika mereka tahu benefitnya apa, mereka jadi lebih semangat dan ada personal drive ya untuk mencapai goal mereka sendiri setelah mereka belajar itu. Terus yang ketiga, bantu mereka untuk decision making, berarti ya melibatkan mereka dalam mengambil keputusan dengan memberikan pilihan, even though pilihannya tadi cuma 2. Dan di situ kan anak jadi belajar, oh ternyata orang tua juga memberikan aku ruang untuk memilih nih, walaupun akhirnya balik lagi keputusan terbaik bareng-bareng, karena kan balik lagi keluarga itu adalah sebuah support system yang kolaborasi nggak cuma di sekolah, nggak cuma di kantor, tapi it starts at home. Seperti itu ya Mr. Adit ya. So jadi kalau kita tarik kesimpulan besarnya adalah hubungan sehat dalam keluarga itu sifatnya balik lagi kolaboratif, bukannya instruktif, bukan disuruh-suruh. Karena tujuannya adalah biar anak-anak kalian ini nggak cuma patuh sebagai robot, sebagai seseorang yang terprogram, tapi juga supaya anak kalian ini menjadi individu yang mandiri, bisa ambil keputusan sendiri di masa depan nanti. So parents, that's it for today. Nanti kita akan ketemu lagi untuk bahas case-case parenting yang lebih relate lagi. Kita akan nanti cek di DM juga. So parents, buat yang mau share-share bisa langsung tulis di kolom komentar atau langsung DM ke Instagram Raising aja. Nanti kita akan lihat satu-satu. Jangan lupa di follow dan see you in the next podcast. Bye-bye.